Inilah catatan pengabdian kelompok 11 Gizi UPI di Desa Ciater, Subang. Berada di dataran tinggi kaki Gunung Tangkuban Parahu, kami hadir dengan misi Gen Z for Stunting Free. Dimulai dengan pembukaan di kecamatan, kami siap bersinergi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui edukasi gizi dan aktivitas fisik berkelanjutan. Kami memulai dengan mendengar, duduk bersama ibu-ibu kader di kantor desa, lalu berdiskusi bersama. Satu persatu cerita muncul tentang stunting, tentang pola makan anak, tentang jajanan di sekolah, dan kebiasaan hidup bersih yang belum selalu berjalan setiap hari. Dari cerita, kami turun ke lapangan, menyusuri jalan desa, mengamati lingkungan, dan menyapa warga satu persatu. Kami melihat langsung tempat anak-anak tumbuh, rumah, halaman, sekolah, dan ruang bermain mereka. Anak-anak, kami dekati tanpa banyak teori. Kami ajak bermain, berlari kecil, dan berjalan bersama menuju curug di RW 4. Di bawah suara air yang jatuh, mereka tertawa, sementara kami belajar bahwa gizi bukan hanya soal isi piring, tetapi juga soal ruang gerak, kebahagiaan, dan kesempatan untuk bermain dengan bebas. Malam hari, posko menjadi ruang rapat kecil. Di karpet lantai, ada catatan, data hasil wawancara, dan peta masalah yang mulai terbentuk. Dari situlah lahir 3 program: Nutri Kids, Cinta KIA, dan Pintar. Bukan sekedar nama, tapi strategi. Bagaimana menjangkau anak, menguatkan ibu, dan merangkul keluarga dalam satu rangkaian upaya perubahan perilaku. Di sekolah dasar, guru-guru bercerita tentang anak yang sulit fokus, lebih ingat merek jajanan daripada isi piring seimbang. Di sekitar sekolah, makanan ultra proses, mudah dijangkau, murah, dan menarik. Tapi efek jangka panjangnya tidak pernah tertulis di warung manapun. Di Posyandu, kami melihat langsung balita ditimbang dan diukur. Buku KMS dibuka,
dan kader sibuk mencatat. Setiap angka di grafik pertumbuhan terasa jauh lebih hidup karena ada wajah kecil di baliknya. Di sela kegiatan, kami berdialog dengan ibu-ibu tentang gizi dan kesehatan anak. Program NutriKids pun berjalan. Di kelas-kelas SDN Ciater dan SDN Giri Aji, kami bercerita tentang PHBS, bahaya makanan ultraproses, pentingnya sayur dan buah, serta gizi seimbang isi piringku. Ceramah kami selingi dengan tanya jawab, bernyanyi, bergerak, dan bermain puzzle. Di TK, kami mengemasnya lewat gerak gembira, praktik cuci tangan, dan kegiatan sederhana yang mudah ditiru di rumah. Suasana belajar berubah menjadi ruang bermain yang penuh tawa dan rasa ingin tahu. Melalui Cinta Kia, kami mengajak ibu-ibu membuka lagi buku Kia yang selama ini sering hanya disimpan. Kami membahas cara membaca grafik, memantau tumbuh kembang, dan memahami tanda-tanda masalah gizi sejak dini. Di program Pintar, kami berbicara tentang jajanan, membaca label pangan, dan dampak jangka panjang makanan ultraproses. Kami memasak bersama dengan resep sederhana, mudah dibuat, tetapi lebih bernilai gizi. Di ruang itu, kami merasa bukan hanya berbagi ilmu, tapi juga bertukar pengalaman sebagai sesama pembelajar. Kunjungan ke pabrik teh dan Dairy Village membawa kami pada rantai lain dari persoalan gizi. Bahwa susu yang diminum dan teh yang diseduh berasal dari sistem kerja panjang yang melibatkan petani, pekerja, dan alam yang harus dijaga. Di Ciater, konsep gizi tidak berdiri sendiri. Ia terkait ekonomi, ia terkait akses, ia terkait pilihan hidup sehari-hari.
Di sela program, kami berlari bersama anak-anak di jalan desa dengan latar kebun teh dan gunung. Kami kembali ke Curug, bukan hanya untuk bermain air, tetapi untuk mengingat bahwa masa kecil seharusnya diisi dengan gerak, tawa, dan rasa aman. Hal-hal sederhana yang kerap terlupakan ketika perbincangan gizi hanya berhenti di angka dan istilah. Suatu hari, kami berjalan bersama. Di sepanjang jalan, kami mengulang dalam kepala apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum tersentuh. Sebab, pengabdian masyarakat selalu menyisakan pekerjaan rumah. Pertanyaannya bukan hanya seberapa banyak program dilaksanakan, tetapi seberapa dalam ia mengubah cara berpikir. Hari-hari terakhir di Ciater diisi dengan bermain lagi bersama anak-anak yang kini sudah mulai memanggil nama kami tanpa ragu. Mereka berlarian, melambai ke kamera, seolah enggan berhenti. Di momen perpisahan, kami melambaikan tangan. Program boleh berakhir, tetapi proses belajar seharusnya tidak. Dari desa Ciater, kami membawa pulang satu kesadaran, bahwa gizi bukan sekedar ilmu, melainkan perjuangan panjang agar setiap anak punya kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan bermartabat. Terima kasih Desa Ciater, sampai jumpa bukan hanya dalam ingatan, tetapi dalam kelanjutan kerja-kerja kecil yang lahir dari sini. Jangan berpisah dong, jangan berpisah. Tangis yang terbentuk terbawa dalam waktu yang Hafsah, saya pamit. Lili, saya pamit. Saya Justina, saya pamit. Saya Audina, saya pamit. Saya Anissa, Saya Pawan.